Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang kami muliakan ibu-ibu kami yang hadir di masjid, kaum muslimin dan kaum muslimat, baik yang berada di masjid maupun di luar masjid. Mudah-mudahan selagi masih terdengar suara go, masih bisa memberikan manfaat untuk yang mendengar. Kita lanjutkan kajian kita di malam hari kini. Pembahasan kita tentang adab atau etika kita yang berkaitan dengan masjid. Jadi dalam keyakinan kita sebagai umat Islam, tidak ada tempat yang paling mulia di permukaan bumi ko kecuali tempat kita bersujud yang kita kenal dengan istilah masjid. Jadi sujud tu nama kerajonya bu. Kali terang aja leh suara bobo lai. Sujud tu namu karajo awak, meletakkan kaniang di tempat kita sujud tu namanya sujud. Sedangkan masjid itu tempat di mana kita sujud. Nah, dan perlu kita sampaikan bahawa istilah masjid ko berkembang sesuai dengan budaya, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Tapi yang jelas di dalam istilah fikih, masjid itu terbagi kepada dua. Ada yang namanya masjid saja, masjid. Ada yang namanya masjid jami'. Apa bu? Yang pertama masjid dan masjid jami'. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau masjid jami' itu didirikan di masjid itu pelaksanaan solat Jumat. Jadi awak kau bu masjid atau masjid jami' kau? Masjid jami', walaupun dalam penamaannya tidak diistilahkan dengan masjid jami'. Nah jadi mau yang namanya musalla, mau yang namanya masjid, secara hukumnya sama, adab dan etika mesti kita pelihara. Perbedaannya hanya seketik itu saja, yaitu kalau masjid adalah tempat didirikan di situ solat 5 waktu, sedangkan masjid jami' solat 5 waktu ia solat Jumat ia. Nah kemudian ditambah nanti ada kekhususan Masjidil Haram, ada di situ ibadah tawaf untuk pelaksanaan ibadah umrah dan segala macam. Jadi hamba pernah mendengar pengajian, entah ustaznya kurang faham atau tidak. Jadi kecil beliau solat tahiyatul masjid itu hanya di tempat yang disebut dengan masjid. Tapi kalau musalla tidak ada solat tahiyatul musalla. Betul tak tu ibu-ibu? Misal di Sungai Tanang Ketek tu masjid tu musalla tu, ada tak solat tahiyatul masjid? Disyariatkan tak solat tahiyatul masjid?
syariatkan kerana pada hakikatnya itu musalla itu hanya penamaan awak. Nyo sama je masjid tadi. Jadi walaupun tak ada istilah tahiyatul musalla, tak ada lah tahiyatul musalla tu. Yang ada tahiyatul masjid, tapi walaupun di masjid itu diistilahkan dengan musalla, tapi pada hakikatnya nyo tetap disebut masjid dan pelaksanaan tahiyatul masjid tetap ada di situ. Membangun masjid adalah salah satu ibadah yang paling mulia di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang berpartisipasi, ikut serta dalam membangun sebuah masjid, maka Allah akan menyediakan untuk dirinya sebuah rumah di syurga. Dan di dunia dia bebuk di mana? Di sarugo. Ada orang kaya datang ke awak, "Bu, ya, pokok ambo ada rezeki segitik, ambo lah buatkan rumah di sini nah. Tanahnya segitu lawehnya. Gadang rumahnya harganya 1 miliar. Kau kunci rumah." Kira-kira kalau ibu yang dia halik, "Amah menolak tak? Amah menolak tak?" Nah, harga 1 miliar rumahnya, tinggal terima kunci saja. Tinggal masuk, tinggal laluk, tinggal pakai perabot segala macamnya lah disediakan. Kalau ada orang yang menolaknya, kurang 2 alai tu. Tak salah ada 2 alai kurangnya. Itu rumah di dunia. Bayangkan rumah di syurga yang kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, "A'adatu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan untuk hamba-Ku yang soleh sesuatu, ya, syurga yang keindahannya belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah dan tidak bisa dibayangkan hakikatnya oleh hati dan pikiran manusia. Samewah-mewah, sahebat-hebat rumah yang dibangun di dunia go, indah ada bandingannya dengan rumah yang ada di surga. Ambo pernah baca ibu, ada hotel di Dubai. Pai lalu sewa semalam situ harganya 200 juta. Kalau ibu-ibu dia agih pilihan, 2 pilihan. Dia agih piti 200 juta atau lalu ke di hotel tu, mana dia pilih? Piti. Nah, piti dia awak. Karena memang kurang awak di situ ya. Lalu awak ko di mas, awak lalu ke bakaru aja ya bu. Kalau diorang tu memang kenyamanan, karenanya payah lalu banyak pikiran. 200 juta semalam. Jadi nak hotel bintang 5, nama hotel bintang 7. Jarang di dunia yang ada model seperti itu. Tu kelasnya Presiden Suite namanya. Tak ada yang lebih bagus daripada itu. Nah, rumah di Sarugo disediakan oleh Allah untuk orang yang nama berpartisipasi membangun masjid dengan haratonya. Walaupun kata Nabi, ya, kata Nabi dalam riwayat lain, siapa yang membangun sebuah masjid walaupun sebesar sarang burung, Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Lain masjid sarang burung. Lain tak? Lain ibu pernah mencaliak mendengar kabar berita musajid seradang sarang burung? Kan tak ada. Tak ada. Jadi bukan itu maksudnya adalah sekecil apapun peran yang dilakukan oleh seorang muslim, baik dengan hartanya atau dengan tenaganya, demi terwujudnya sebuah bangunan yang bernama masjid, Allah berikan sebuah rumah di surga. Maka nak terbayang pahala bagi awak atau bagi orang-orang tua kita, atau mungkin siapa pula masyarakat Padang Gadang maupun orang non Padang Gadang
yang berpartisipasi aktif, mewakafkan hartanyo, ikut bergotong royong segala macam, selagi ikhlas mengerajukan di waktu pembangunan itu sampai kini, maka berhak mendapat rumah-rumah di Sarubo itu sesuai dengan kualitas amal dan kuantitasnya. Nah, jadi masjid pada hakikatnya kita sepakati tadi rumah yang paling agung. Ia disebut dengan Baitullah. Jadi Baitullah itu bukan hanya Masjidil Haram saja. Masjid awak ko walaupun dia Padan Gadang, tak kenal orang tah di mana Padan Gadang itu. Tak tahu Presiden Amerika tu main Padan Gadang dulu. Tetapi ada masjid di situ, ko namanya Baitullah, rumah Allah. Kalau seandainya kita bawa pada Nabi punya rumah punya tempat tinggal, ada ndak aturan-aturannya, adab-adabnya yang kita sepakati baik tertulis atau tidak? Kalau masuk ke rumah hamba mesti mereka ada ndak aturannya? Pasti ada. Lain kesanang sehati bu kalau orang bertamu ke rumah awak nyo bawa sepatu kombe nyo balacah-lacah. Lain sanang ti bu. Mau pek gitu le. Itu artinya baik tertulis atau tidak, sadar atau tidak, untuk masuk ke rumah awak saja kita punya aturan. Orang yang masuk ke rumah kita pun ada aturan, dan sebaliknya kita masuk ke rumah orang ada pula aturan. Itu baru rumah kita. Bayangkan kalau yang kita masuki itu adalah rumah Allah, tentu mesti diperhatikan adab dan etikanya. Jadi tidak sembarang-sembarang masuk saja. Nah, itu yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan cukup waktu kita. Yang pertama, adab dan etikanya yaitu mengikhlaskan niat tujuan pergi ke masjid itu betul-betul kerana Allah. Kita telah bahas di 2 kali pertemuan masalah ikhlas, masalah niat dan ikhlas telah kita bahas. Jadi sekilas kita ulangi, sebuah kebiasaan yang awalnya kita tak mendapat pahala dengan merajukannya, kita bisa dapat pahala dek batuannya niat awak. Dan sebaliknya, suatu ibadah yang kita kerajukan yang pada dasarnya kita mendapat pahala, bisa tak dapat pahala kalau niat tak betul. Masih ingat bu contohnya apa? Makan minum lalok, itu pada dasarnya kita tak berpahala, tak berdosa. Tak makan bana awak, tak laluk bana awak, tak minum bana awak, kita tak berdosa, tak perlu berpahala pada dasar. Tapi kalau diawali makan minum tadi dengan bismillah, yang awalnya tak berpahala, dicatatkan oleh Allah sebagai amal soleh, berpahala kita merajukan. Tapi sebaliknya, ada sebuah ibadah tapi niat kita tak betul, yang pada dasarnya kita dapat pahala dengan ibadah itu, tapi awak tak dapat pahala. Kamu saji ibadah tak bu? Ibadah tak? Ibadah. Tapi kalau niat kita kamu saji bukan dengan niat yang benar, bukan dengan niat ikhlas kerana Allah, maka kita tak akan mendapatkan sesuatu pahala apapun, kerana niat yang kita pasang tidak betul. Maka setiap ke masjid itu pasanglah niat yang benar, minimal dengan doa nanti akan kita sampaikan, apa saja doa atau zikir. Kemudian yang kedua, berpenampilan yang baik. Pernah ada ibu-ibu siap dari sawah, balacah-lacah, badan bau karingik, bau paluah, kemudian langsung si pergi balik, ambil tas isi baris pergi balik. Tak ada tu. Yakin apa tak ada ibu-ibu atau kita lah yang dapat undangan pergi balik, kama pun sesederhana apapun orang yang mengundang awak, pasti yang namanya pergi balik
kita perhatikan penampilan. Mandi, kemudian kalau ibu-ibu berbadak, berlipstick, pakailah parfum, pakailah baju rancak, kalau perlu pas sengaja beli baju baru untuk pergi balik. Intinya apa? Menampilkan penampilan terbaik awak, yang baik, yang sopan, yang rapi, pergi balik. Pergi balik tu bu yang mengundang siapa tu? Kan masih sama jawab, masih abdun min ibadillah, masih hamba Allah. Walaupun yang mengundang awak Pak Bupati mana, Pak Wali Kota mana, Gubernur mana, walaupun Jokowi mana yang mengundang pergi balik tampaknya, tapi nyo masih hamba Allah seperti awak. Kita rapikan penampilan. Dan sudah seharusnya ketika masuk ke rumah Allah, menghadap Allah, Allah Akbar, Allah yang maha besar, itu yang kita baca di azan dikumandangkan muazzin, kemudian di solat berulang-ulang kita baca Allahu Akbar. Maka penampilan kita ketika masuk ke dalam masjid adalah penampilan yang baik pula. Ya Bani Adam, kata Allah dalam surah Al-A'raf, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah, ambillah perhiasanmu ketika kamu masuk ke masjid. Maksudnya apa? Ketika masuk ke masjid untuk melakukan ibadah, maka perhatikanlah penampilan awak. Oh, kalau mereka Ustaz, kalau ambo pergi balik je baju sirah lo kami ke surau. Indah. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Bukan persis sama dengan pakaian awak pergi balik, pergi jalan-jalan, tidak. Tapi pakailah pakaian yang pantas. Kalau berasa ki awak, jangan pilih-pilih mana mengganti mukena. Kalau berasa ki, kalau lapang rezeki, balikan mukena. Pakailah pakaian yang elok, yang rapi. Beberapa waktu yang lalu, ada video yang sempat viral. Viral ko yang apalah namanya, yang banyak ditonton orang lah. Jadi ada seorang ibu-ibu, kerajaannya sangat sederhana. Kerajaannya pemulung. Kerajaannya pemulung. Kan tahu pemulung tu? Kumpulan barang-barang bekas, botol, plastik segala macam, kemudian dia jual. Sangat sederhana. Dan dia punya anak laki-laki masih ketek dalam sekolah. Ketika terdengar panggilan azan, biasanya orang tua suratnya nak lah terdengar azan, pergilah ke surau lagi. Tak peduli anak kau pakaiannya lagi berasiah kah, lagi rapi kah, tak peduli. Beda je si ibu yang tadi, yang kerajaannya hanya pemulung tadi. Hanya kerajakan bapa ibu, baju yang dipakaikan anaknya baju yang rapi, diagih parfum, dibadai anak. Ni kau masih anak ketek, kemudian baru dilapih pergi ke surau. Kita bapa dan ibu, awaklah dan anak atau cucu yang kita suruh pergi ke surau atau bersama kita pergi ke surau, lain tak model itu penampilannya atau diperhatikan penampilan. Kalau anak-anak tentu kita yang mengarahkan, dia tak faham. Dan sedangkan diri awak sendiri, kerana kita lah dewasa, lah memahami syariat kau, maka mari kita masuk ke rumah Allah dengan pakaian yang pantas, yang sopan, yang sesuai dengan posisi masjid kau sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari makanan, minuman ataupun apapun yang kurang sedap baunya, yang membuat badan kita beraroma yang kurang enak dicium oleh orang lain. Kata Nabi SAW, man akala thawman aw basalan faly'tazilna aw qala faly'tazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi.
siapa yang sebelumnya memakan bawang putih atau memakan bawang merah yang mentah. Jadi orang Arab ko, bapa dan ibu sampai kini suku makan 3. Bawang merah, bawang putih, bawang perai. Walaupun tak perai kalau tiba di pasar. Tiba di pasar bayi aja bu ya. Menjual aja tak perai. Ibu-ibu orang dapur, kalau yang 3 tu dimakan busuk tak ngok. Nya tak digoreng dah makan mantah, bawang putih makan mantah busuk dah ngok. Bawang merah apa lagi? Bawang perai tadi busuk kalau makannya mentah. Jadi kata Nabi, man akala thawman aw basalan, siapa yang sebelumnya makan bawang putih, bawang merah yang belum dimasak, yang mentah, yang menimbulkan bau kurang enak di badannya, falyatazilna aw falyatazil masjidana, maka hendaklah jangan dia mendekati masjid kami. Artinya jangan membawa aroma mulut, aroma badan yang ketika kita salat di samping orang manahan nanguk dek gara-gara awak. Lajaleh awak penggemar berat jari yang jengkol. Tadi malam sapi yang penuh awak surang saya makan. Tambah lu sambal lado. Pai semayang subuh indak lo gosok gigi. Jadi kawan salat baru setiba baru lama lah sasak mo. Apa le malam dek kurang lalok kuok lo le. Bayangkan aromanya ibu. Itu sebagai contoh saja. Hal-hal yang membuat badan kita mengeluarkan aroma tubuh atau aroma mulut yang kurang enak, berahsiakan dulu, hilangkan dulu aromanya. Itu baru barang yang halal, yang sepakat ulama syariat mengatakan halal. Bawang merah halal, bawang putih halal, bawang perai tadi, bawang daun tadi halal, tidak ada yang mengatakan haram. Lalu bagaimana, mohon maaf kita sampaikan, tapi itu pasal sampai ba'aja rokok. Awak tak mengkaji rokok ko makruh kah ustaz, haram kan tak. Tapi yang jaleh mau rokok tu pasti aroma mulut mabaun, maka mesti dihilangkan itu. Dan yang lebih parah lagi, kalau ada orang yang sengaja menyengaja diri itu di masjid melakukan itu. Tapi alhamdulillah kalau kini tidak ada. Kalau dulu cukup berjuang awak menghilangkan, mengurangi itu. Kini alhamdulillah di mana-mana lah jarang kita temukan pas di masjid itu apalagi ada acara pengajian atau apalah yang apa-apa atau budak-budak yang merokok pas acara-acara itulah mulai banyak berkurang alhamdulillah. Jadi hal yang halal saja bu, tapi deknya menimbulkan aroma yang kurang enak, dilarang Nabi kita masuk sementara dulu, berahsiakan dulu, hilangkan baunya dulu. Nah tapi kau bukan berarti alasan bagi awak untuk tidak ke surau. Tanya pak, iba nak ke surau? Deh ustaz ambo sementara makan jari yang baru. Tapi tak boleh makan jari yang bawa nangok pergi ke surau. Bukan itu maksud. Hilangkan baunya, setelah itu pergi ke surau. Jadi pakailah, berahsiakan diri kita sebaik-baik, bodok dengan sebaik-baik, gosok gigi dengan sebaik-baik, sehingga aroma badan awak, aroma mulut tadi indak kita bawa sampai di masjid. Bahkan Nabi mengatakan sesungguhnya hal itu mengganggu para malaikat yang juga ikut salat bersama orang-orang beriman. Jadi ku adab yang ketiga. Yang keempat adalah menyegerakan diri untuk pergi ke masjid, jangan ditunda-tunda.
Kalau bisa kita datang sebelum azan, itu lebih baik. Bakal mereka bebuk pertama, kalau awak capek datang ke surau, menjamin atau terjamin diri awak pasti kita dapat takbiratul ihram imam. Kita tak jadi orang yang masbuk, yang terlambat. Kemudian yang kedua, dengan capeknya kita pergi ke surau, pelaksanaan solat sunnah itu bisa kita kerajukan dengan sebaik-baik. Apalagi bagi yang datang sebelum muazzin azan, nyo datang, bisanya solat tahiyatul masjid dulu. Di rumah tadilah solat sunat wuduk lo. Kemudian lah azan muazzin, ketika azan muazzin nyo bisa jawab panggilan azan. Ketika lah selesai azan, nyo bisa laksanakan solat qabliyah. Lah selesai qabliyah, masih ada je waktu, nyo bisa berdoa, nyo bisa berzikir. Jadi banyak rangkaian ibadah yang bisa kita kerajukan satu persatu kalau seandainya kita menyegerakan diri ke masjid dan tidak menunda-nunda. Maka batulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi." Kalau seandainya manusia itu tahu bara gadangnya pahala dan keutamaan yang diberikan kepada orang yang azan atau menjawab azan, atau orang yang salat di saf yang pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi, maka mereka akan lakukan undian. Tapi alhamdulillah kalau di kampung awak tak dapat solat di saf pertama pun tak perlu nak awak susah-susah. Talai bana awak di saf pertama je sembahyangnya buat ya. Talai bana awak di saf pertama je dapat. Tapi cubalah solat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Lah jam 3 kita berangkat dari hotel tu, dapat je pulang belakang. Itu perjuangan. Coba bayangkan ibu-ibu ya, tak dengar pengumuman di masjid ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Jorong Padang Gadang. Kau pengumuman kau, pengurus masjid tagak mengumumkan sebelum maghrib. Pengumumannya, bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kau ada rezeki dari orang kaya yang memberikan hadiah untuk kita. Siang besok subuh, sembahyang subuh berjamaah di saf yang pertama, dapat hadiah 2 juta surang. 2 juta surang. Kau orang kayu gadang, tak perlu nyepitir bagi bagian. Bah kira-kira bu, ambo yakin ibu-ibu lah mencater tapi surang-surang lah belataan sejadah surang-surang. Kau punya ambo, sehingga bertangka lah. Karena saf pertama tu terbatas orangnya, padahal peminatnya ratusan ribuan orang. Membuatlah undian, sehingga siapa yang keluar namanya itu yang sembahyang di saf pertama. 2 juta baru. Padahal sembahyang salat sunat sebelum subuh itu saja, rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu fadilahnya melebihi atau lebih baik dibandingkan kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau awak ni namuah betul-betul lain namuah tahu, lain namuah mendapatkan keutamaan, pasti kita akan berlomba-lomba untuk mendapatkan. Walau ya'lamuna ma fi tahjiri lastabaqu ilaih. Dan kalau mereka tahu besarnya pahala bagi orang yang mau menyegerakan datang ke masjid, maka mereka akan berlomba-lomba datang. Ambo patang baru mendapatkan ada kawan ambo memposting 2 keadaan. Keadaan ketika datang ke masjid, keadaan ketika orang kapai karajo. Mana yang lebih ramai orang di jalan bu? Mana yang lebih sibuk orang? Sibuk. Kalau lah di rentang-rentang jam 6:30, jam 7 kurang seperempat sampai 7:30 tu, bapak dek-padek barami-rami kendaraan tu, pacu-pacu.
Tapi kalau sembahyang subuh, itu membuktikan di saat ini orang lebih peduli dunia daripada akhirat. Dari itu sajalah bisa dilihat dalam postingan tadi. Nah, kemudian terakhir kata Nabi, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Kalau mereka betul-betul tahu dan yakin dengan fadilah, dengan keutamaan pahala bagi orang yang mau salat subuh dan isya berjamaah di masjid, mereka akan datang ke masjid walaupun harus dengan merangkak. Tak bisa jalan lain merangkak ke surau namuh. Kalau betul-betul yakin dan dinampakkan oleh Allah keutamaan itu, maka mari kita lebih semangatkan diri, menyegerakan datang ke masjid. Minimal dalam tahap awal, minimal kalau bisa jangan sampai kita jadi orang yang masbuk. Baik kita ialah membiasakan diri ke masjid, usahakanlah untuk mendapatkan takbiratul ihram imam sebisa mungkin. Kemudian yang kelima, dianjurkan ke masjid itu berjalan kaki dibandingkan dengan berkendaraan selagi masih bisa. Jalan kaki, tak bawa undan, tak bawa tuk, selagi masih bisa ditempuh jarak, tak memudaratkan kawak. Disebutkan dalam hadis sahih, bapak dan ibu-ibu, ada seorang laki-laki sahabat Nabi. Dalam hadis itu dikatakan, tak ada sahabat atau orang Madinah yang rumahnya lebih jauh dari Masjid Nabawi bandingkan laki-laki kau. Tapi dia rutin solat di Masjid Nabawi. Berjalan terus, tak pernah pakai kendaraan. Tak pernah pakai unta, pakai kuda, pakai keledai, kendaraan masuk itu. Kecik sahabatnya lain, dia ibu mencari keadaan. Wahai saudaraku, alangkah lebih baiknya kalau engkau membeli kendaraan atau memakai kendaraan sehingga engkau lebih menghemat waktu atau lebih merehatkan badan engkau. Kecik sahabat tadi tidak. Sahabatku bukan orang miskin, dia mampu membeli kendaraan dan dia punya. Tapi dia tidak namuah naik kendaraan. Alasannya kerana ambo ingin setiap langkah yang ambo langkahkan ke masjid itu dicatat oleh Allah. Dilaporkan ke Nabi, sampai ke Nabi berita itu. Dibawa orang tadi ke menemui Nabi. Kecik Nabi ke orang tadi, qad jama'allahu laka kullahu. Sadunya Allah hadiahkan ke engkau. Artinya setiap langkah kaki kita ke masjid itu dihitung oleh Allah. Kata Nabi, langkah pertama maafui dosa, langkah kedua mangkik derajat kita dalam surga. Maka berbahagialah ibu-ibu. Siapa orang yang paling gadang pahalanya sembahyang di surga? Salah satunya adalah siapa yang bapa ibu yang paling jauh rumahnya dari surga dan nyoba jalan dari rumahnya. Siapa yang paling jauh? Kualah seorang-seorang. Tapi ia berjalan. Nah, bahkan bapak dan ibu, ada sahabat Nabi dia mendengar bahawa setiap langkah dari orang salat, orang ke masjid itu dicatat oleh malaikat. Ada sahabat tu yang sengaja mengetikkan langkah. Yang biasanya pegagih langkah kadang kau diketikan kalau pergi zuruk, supaya lebih banyak dicatat. Kemudian catatan yang kedua, kalaupun seandainya kita mendengar muazin lah iqamat, atau kita lah mendengar imam lah melakukan salat, jangan sampai pula kita berjalan tu atau sambil berlari-lari datang ke surau. Kau imam taranga kau salat jahar rakaat pertama, wak dah ingin tinggal satu rakaat, tiba di bawah janjang qul huwallahu ahad, imam masih qul Allah, berlari-lari. Niatnya apa? Niat elok. Niatnya supaya tidak ketinggalan satu rakaat, minimal mesti dapat imam rukuk. Pernah terjadi zaman Nabi menjadi imam,
Kemudian di tengah-tengah solat Nabi mendengar ada suara heboh, suara gaduh di belakang. Setelah selesai solat, Nabi bertanya ke sahabat beliau, "Ma sya'nukum?" Wahai sahabatku, apa yang terjadi? Kok ambo dengar ada suara gaduh-gaduh di belakang? Ya Rasulullah, ista'jalna ila salah. Kami menyegerakan diri bagagih-gagih untuk bisa mengikuti salat bersama engkau. Jadi agak berlari-lari. Kecik Nabi, fala taf'alu, jangan diulangi kerja yang itu. Idza ataitum ila salati fa'alaikum bisakinah. Apabila engkau datang ke masjid untuk melakukan salat, maka berjalanlah dengan tenang, as-sakinah, tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Apa yang kamu dapati posisi imam, ikuti. Kalau dapat dia awak dalam keadaan rukuk, langsung rukuk. Nah, kadang kebiasaan sebagian orang bapa ibu menunggu imam tagak lulu barunya mulai solat. Kau bukan kebiasaan yang benar. Jadi di pun atau dalam keadaan apapun kita mendapati posisi imam, setelah kita takbiratul ihram langsung ikuti gerakan imam. Kalau nyo sujud, langsung sujud. Kalau nyo duduk di antara dua sujud, langsung duduk di antara dua sujud. Kalau nyo duduk tasyahud, langsung pula kita duduk tasyahud. Tentu sebelumnya dengan takbiratul ihram dulu. Jadi jangan menunggu tagak dulu. Wa ma fatakum fa'timu. Kalaupun kalian terlembik, maka sempurnakanlah yang terlembik tadi. Kurang satu rakaat, tambah satu rakaat. Bahkan ibu-ibu, kalaupun seandainya kitalah berniat kalau berjalan awak ke surau, awak berjalan tanang, tak tergesa-gesa, datang tiba di surau, kiranya imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, menyasar je menyasar. Kalau niat dari rumah tadilah batu, maka walaupun kita tak mendapatkan imam berjamaah, pahala berjamaah dapat jawab. Jadi tenang saja. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Jangan jadikan kebiasaan. Mentang-mentang mendapat jamaah, lambat-lambat paijan. Sama je kecik Nabi, bapa dan ibu, apabila makanan telah dihidangkan, kemudian terdengar azan, mana lebih didahulukan? Solat dulu atau makan dulu? Makan dulu atau solat dulu? Makan dulu. Kerana lebih baik ingin makan, ingin solat ketika makan dibandingkan ingin makan ketika solat. Kalau ingin solat ketika makan, awak akan segerakan. Kalau waktu solat lah masuk, kau capek lah makan. Tapi kalau ingin makan ketika sembahyang, panganalah kamar-kamar. Terana lo sabar jarian tadi lihat kan. Tapi walaupun muada itu kecik Nabi, jangan pula tarikh menyingajo ka orang kazan baru berhidangan nasi tu. Apalagi awak makan awak misalnya pada maghrib acok. Orang yang makan pada maghrib. Jangan disengajo lah kazan baru berhidangan nasi. Tapi kalau memang keadaan misalnya ibu-ibu tak takaja masak tadi, baru agak terlambat menghidangkan dan baru terhidangkan pas orang azan, maka dahulukan makan. Tak berdosa, memang itu adab. Tapi usahakan segerakan. Kalau bisa makan kita tetap, kita pun dapat solat di masjid walaupun terlambat. Kemudian yang selanjutnya, mendahulukan kaki kanan ketika masuk, kaki kiri ketika keluar. Itu adabnya. Jangan terbalik. Jangan kaki kiri ketika masuk, kaki kanan ketika keluar. Itu adab masuk keluar WC, bu. Kalau ke WC, kalau masuk kaki apa? Kiri. Kalau keluar kanan. Kalau masjid sebaliknya, masuk kanan, keluar kiri. Jangan terbalik, masuk kiri, keluar kanan. Apa lain yang tak boleh bana, kedua-duanya langsung. Itu tak boleh.
Tidak boleh, tidak boleh mana bahaya tu. Kau sunnah, tapi perlu diperhatikan penambah pahala gitu. Ketika masuk menapaklah kaki tadi ke pintu surau sebelah kanan, bacalah doa, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kasih sayang, pintu rahmat. Keluar kita, dahulukan kaki kiri sambil baca doa, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku meminta kepadamu keutamaan darimu, keutamaan pahala, ampunan dosa dan seterusnya. Jadi masuk keluar pun diperhatikan. Selanjutnya yang ketujuh, sebisa mungkin usahakan salat tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadakumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ay yajlis. Apabila kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk terlebih dahulu sebelum solat 2 rakaat. Nah, solat apapun yang kita kerajokan ni bu, ketika kita solat tu namanya tahiyatul masjid. Baik solatnya kita niatkan khusus tahiyatul masjid atau tidak. Awak datang dari luar, masuk ke surau, kita hanya sempat solat qabliyah zuhur misalnya, maka qabliyah zuhur itulah masuk di situ tahiyatul masjid. Bahkan kata Imam Nawawi, solat wajib yang kita kerajokan itu masuk dalam bahagian tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid itu bukan solat yang khusus. Boleh kita meniatkan khusus, niatnya boleh. Tapi kalaupun tidak diniatkan khusus, maka setiap solat yang kita kerajokan sebelum kita duduk melaksanakan masuk dalam masjid, maka itu namanya solat tahiyatul masjid. Tapi tentu yang lebih baik niatkan secara khusus. Makanya perlu datang agak capek tadi, supaya rangkaian ibadah solat sunat itu bisa kita kerajokan. Kemudian yang ke-8, menunggu waktu solat datang itu dengan berzikirkah, berdoakah atau baca Quran. Jangan manuang-manuang saya. Awak datang agak capek, solat tahiyatul masjid, alah. Solat qabliyah, alah. Ternyata masih ada waktu 5 minit lagi misalnya. Jangan mau tahu-tahu atau jangan diam. Berzikirlah, berdoalah. Karena kata Nabi, salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah iaitu doa yang dibaca antara azan dan iqamah. Perbanyaklah doa. Minta anak yang soleh. Kalau minantu, minta minantu yang soleh. Kalau kurang harta, minta harta, minta rezeki dilapangkan oleh Allah saatnya sebelum pelaksanaan solat itu. Dia rasanya lah panjang doa hamba ustaz, tambah je salawat. Lasa-lasa elok bisa baca Quran, bacalah dengan surat-surat yang kita hafal. Pokoknya jangan diisi dengan hal yang sia-sia, apalagi berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Tentu tidak boleh kita lakukan. Kemudian selanjutnya, ketika kita berada di masjid, maka segala sikap yang kita tunjukkanlah sikap mengagungkan masjid itu. Jangan melakukan hal-hal yang membuat kita secara langsung atau tidak merendahkan wibawa masjid. Kemudian yang terakhir, khusus untuk perempuan, khusus untuk ibu-ibu. La tamna'u ima Allah masajid Allah, kata Nabi. Jangan dilarang perempuan-perempuan itu pergi ke masjid. Ibu-ibu pergi ke masjid boleh, boleh. Tapi ada adab tambahan yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah yaitu dengan izin suami. Walaupun kau tak perlu benar disampaikan, kerana tak formal-formal bana. Jarang lo terdengar kadang-kadang ada suami yang melarang istrinya ke surau. Yang kedua, kalau itulah aman,
Ingin juga ke surau, perhatikan penampilan yang sopan yang menutup aurat. Alhamdulillah, pakai mukena lah man. Tak ada pakaian yang lebih tertutup dibandingkan mukena. Kemudian yang ketiga, kau perlu benar disampaikan. Kalau ingin memakai harum-haruman, jangan memakai harum-haruman yang semerbak benar baunya. Apa lagi ke sembahyang raya bu? Apa lagi sembahyang raya? Sembahyang raya tu cenderung kita go, apalagi ibu-ibu yang menampilkan baju baru, terompa baru, alay, lipstick baru, tilakuang baru. Silakan yang baru-baru silakan. Kalau ada rezeki itu bentuk syukur kita kepada Allah. Tapi penampilan tetap bersyar'i, terutama dalam masalah harum-haruman. Dengan tegas kita katakan haram perempuan memakai harum-haruman yang semerbak baunya kalau nyo pakai keluar rumah. Tapi kalau di rumah tasarah ibu-ibu, kau habis sebotol sekali pakailah. Kalau di rumah boleh bersama suami, sarah dia awak. Tapi kalau keluar rumah, ada hadis Nabi yang cukup karih menyampaikan. Kau perlu disampaikan ke anak kita, ke cucu atau ke manakan. Siapa perempuan yang memakai harum-haruman yang aromanya semerbak, kemudian dia sengaja keluar rumah dan aromanya tadi dicium oleh seorang laki-laki, bahkan kalau ada yang menyengaja supaya dicium oleh laki-laki, supaya laki-laki tertarik kainnya, fahiya zaniyah, maka nak ubah perempuan tadi seperti perempuan pezina. Mangkareh kau ubek pai kau. Maka kalau ibu-ibu ingin pakai parfumnya, kalau tak keluar rumah, pakailah yang soft, yang lembut aroma. Jadi kau perlu diperhatikan betul. Ingatkan diri awak, ingatkan anak kita yang perusi, kemanakan, cucu segala macam. Kalau ingin keluar rumah, walaupun itu ke masjid, tetap menampilkan penampilan yang syar'i dan tidak memakai harum-haruman. Pakok meritu. Perlu ibu-ibu tahu. Kau rahsia laki-laki, rahsia sampaian. Kami yang laki-laki kau sia pun sataat apapun orangnya. Ketika menciumi aroma tubuh perempuan, apalagi parfum yang semerbak baunya tadi, error tak kami kah? Error kau bukan berarti gila. Lain pangana tu, lain. Tanyalah ke laki-laki. Mau yang tua, mau yang muda, mau yang kit. Kau nyalah punya syahwat tadi. Pasti dirasakan itu. Maka untuk menjaga jangan terjadi hal yang bukan-bukan. Minimal dari segi pikiran laki-laki itu. Maka jagalah penampilan, jagalah yang namanya aroma tubuh itu sewajarnya saja kalau ingin memakai harum-haruman. Baik, mungkin itu pertemuan-pertemuan awak tentang adab dalam masjid. Sebenarnya masih ada hal yang lain yang akan kita kaji, yaitu hal yang boleh dan tak boleh kita lakukan. Misalnya, boleh tak kita makan minum di surau? Boleh tak lalok di surau? Boleh tak mengumumkan barang hilang? Pak pengurus dia malang tiba di ambo, batu hilang mendambo di rumah, tolong umuman di surau cik. Boleh tak nanti itu gitu. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya insya-Allah. Dan waktu isya kita dah masuk, kita agak tunda beberapa minit. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.